Saya ironis kalau kadang di apa di Paridu ini setelah sekitar 5 bulan saya bertugas gitu. Secara ekonomi yang disampaikan Ibu Sekjam tadi, ekonomi kita baik, tetapi kok angka stunting kita tinggi. Artinya di sini kan ada yang salah. Apa yang salah? Entah itu pola asuhnya, entah itu sosial lingkungannya, entah itu kebudayaannya, ada yang salah di situ. Makanya kami juga pendamping desa untuk juga percepatan penurunan angka stunting ini, kami juga dan menyampaikan ke kepala desa untuk melakukan namanya rembuk stunting. Rembuk stunting itu kita nanti menyepakati beberapa hal. Makanya saya juga nanti minta rembuk stunting itu mengundang semua unsur masyarakat, baik itu dari tokoh agamanya, baik itu dari tokoh masyarakatnya, baik itu dari tokoh-tokoh pemudanya, itu wajib. Kita nanti bersepakat di rembuk itu. Bagaimana kita menyepakati untuk pengurangan atau penurunan angka stunting di desa kita. Itu saya harapkan juga nanti ibu-ibu ini yang sebenarnya yang harus menjadi ujung tombak generasi kita ke depannya. Maka saya juga dorong ke desa, ayo aktifkan posyandu remajanya. Remaja ini dari usia 12 itu mereka udah, kalau ibu-ibu punya anak-anak remaja yang usia 12, dorong untuk peran aktif mereka ke posyandu remaja, Bu, ya. Karena kita harus kontrol dari awal ini, Bu, untuk pencegahan angka stunting. Jadi kita memang dari remajanya ini, perilaku remaja ini harus kita kontrol dari awal. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya kualitas mamanya masih usia pengen main, udah punya anak, anaknya terbengkalai, jadi masalah buat negara lagi. Jadi macam mana nanti Presiden mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 itu harapannya. Artinya saya juga berharap ibu-ibu mendukung Indonesia Emas itu. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, memang kita ini kegagalan kita ya memang karena kualitas SDM kita yang kurang sekali. Makanya desa kita agak susah untuk berkembang karena memang tidak ada yang mampu mengelola itu. Harapannya nanti ibu-ibu lah yang mendorong itu. Remaja-remaja putrinya nanti diaktifkan ke posyandu, Bu, ya. Iya, artinya nanti itu juga terkait hal-hal lainnya mungkin ya itulah. Makanya peran aktif ibu-ibu ini yang kami harapkan juga. Ibu-ibu juga harus sadar bahwa kesehatan anak itu penting, pendidikan itu penting, keagamaan itu penting. Makanya di rembuk itu saya juga sebenarnya pengen juga pemuka-pemuka agama, karena biasanya kan kalau ada yang mau nikah itu kan kalau di Katolik itu konseling dulu kan apa segala. Artinya di situ juga sebenarnya nanti mereka harus mengetahui tentang masalah stunting ini, karena ini bukan isu desa aja, ini udah menjadi isu nasional. Dan kemarin juga desa udah dibantu melalui dinas kesehatan. Kemarin ada namanya alat antropometri kit, Bu, ya. Di desa kita ada kemarin ya, Pak, ya. Dari dinas udah ada dikasih. Dari pihak kecamatan nggak ada, Bu, dinas kesehatan. Kan ada yang alat antropometri kit itu, ada itu, tapi belum dibagikan kali ke satu desa, satu dapatnya, Pak. Ya, artinya di desa Hibun belum ada, Pak, ya. Udah ada, tapi belum sampai. Belum dipakai, karena baru bulan ini kemarin datangnya. Ya, artinya itulah. Kita juga kemarin di tahun-tahun berikutnya kita juga isu stunting ini sebenarnya udah memang isu-isu penting gitu. Tetapi di tahun-tahun kemarin kita fasilitasnya masih minim untuk kegiatan posyandu itu. Kita hanya diberi namanya tikar pertumbuhan, terus alat ukur anak itu cuma pakai meteran kain. Tapi sekarang di antropometri kit ini yang terbaru ini udah bisa terkoneksi dengan Android, Bu. Akurasinya lebih tinggi untuk menilai apakah anak ini terindikasi stunting atau enggak. Seperti yang disampaikan tadi juga, saya juga stunting itu bukan identik dengan tinggi badan, bukan hanya identik dengan tinggi badan, tapi biasanya kalau anak tinggi badannya ini, kalau daya pikirnya lemah, aktivitasnya lemah, itu bisa terindikasi, bukan stunting, Bu, ya, terindikasi, masih bisa kita cegah. Artinya seperti itu, jangan disalahpahami gitu. Ini bukan masalah ininya gitu.
masalah tinggi atau rendahnya gitu. Ada juga anak yang tinggi tapi kalau dia daya pikirnya lemah, kurang aktif, bisa juga terindikasi stunting kan gitu dia. Jadi ada faktor genetik yang menentukan itu. Makanya sekarang kan pemahaman masyarakat itu terkait stunting itu hanya di tinggi badan aja, benar enggak? Iya, orang Jepang pendek-pendek tapi staminanya bagus, mereka mampu bikin robot, ya kan? Teknologi otomotif mereka berkembang, artinya itu jangan disalahpahami gitu. Itu mungkin dari faktor genetik. Artinya disinilah cikal bakal awal itu yang untuk melihat anak ini terindikasi stunting itu dari ibu-ibu. Kalau kira-kira ada indikasi-indikasi itu nanti komunikasikan dengan dinas kesehatan. Apa saja sih indikasi anak-anak stunting itu? Nanti komunikasikan dengan pihak kecamatan. Saya juga nanti komunikasi dengan Pak Kades. Apakah desa Pak Kades itu udah bebas ODF? Bagaimana perilaku masyarakat di desa itu? Itu juga faktor-faktor penyebabnya banyak sekali, Bu. Ya, termasuk juga nanti pola asuh ibu-ibu di rumah. Makanya tolong pendamping harapkan ibu-ibu jaga dan rawat anak-anak baik. Pentingnya ber-KB. KB itu bukan masalah alat kontrasepsi. KB itu merencanakan namanya. Ya, karena kita ini salah persepsi karena KB itu hanya identik dengan alat kontrasepsi. Padahal KB ini sebenarnya kita merencanakan sesuatu. Misal kita mau punya anak, bagaimana dengan ekonomi kita, bagaimana dengan kesehatan kita, bagaimana dengan pendidikannya nanti. Silahkan mau berkeluarga beranak, itu hak asasi manusia. Tetapi anak juga punya hak. Ya, jangan diabaikan itu. Ada hak anak, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan, itu hak anak. Makanya ya kalau mau menikah ya rencanakanlah dengan baik. KB namanya, keluarga berencana itu. Rencanakan kualitas manusia kita. Bikin jarak, kalau mau bikin anak dua ya bikin jarak. Misal anak usia nanti udah, anak pertama usia 3 tahun, dia udah bisa SD, mungkin bisa jaga adiknya, baru kita merencanakan anak kedua. Itu salah satu upaya yang dilakukan ya dengan kontrasepsi tadi. Harapannya itu Bu ya. Mungkin itu Bu, perlu juga direncanakan, pendidikannya direncanakan, kesehatannya direncanakan. Itu Bu ya, itu permintaan pendamping. Nanti jelasnya nanti bagaimana mekanisme ininya semua nanti kader kesehatan lah ya ininya. Harapannya Ibu menjadi kader perubahan di desa nanti. Ibu yang kami dorong menjadi agen-agen perubahan untuk generasi desa Ibun ini mampu berkompetisi menuju Indonesia Emas di tahun 2045 itu.